Indeed. Hi. I can hear that. Sorry. Halo semua, Infoin Yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Nah, di kesempatan kali ini saya bakal nyeritain tentang alur film yang dibilang cukup menegangkan sekaligus bikin emosi. Film ini berjudul Case 39, yang dimana pemeran utamanya itu diceritakan mengadopsi seorang anak polos dan lugu yang sebelumnya ngalamin masalah sama keluarganya. Terus setelah mengadopsi bocil itu, Emily, sang pemeran utama ini ngalamin hal yang menyayat hati banget. Dia harus kehilangan orang-orang terdekatnya satu persatu secara mengenaskan. Penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya sama orang-orang terdekat Emily? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Langsung ke ceritanya, film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Emily yang lagi menangani kasus perundungan yang dilakukan sama seorang anak bernama Diego. Yaps, Emily ini adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pekerja sosial yang mengurus anak-anak bermasalah, terutama sama keluarga mereka. Jadi untuk menangani kasus Diego ini, Emily meminta ayahnya Diego yang suka adu mekanik dan main tangan ini untuk berubah sebelum anaknya dikembaliin lagi ke rumah. Setelah selesai dengan kasus Diego, Emily kelihatan sibuk banget buat ngurusin 38 kasus yang harus segera diselesaikan. Di saat dia sibuk gitu, atasannya tiba-tiba ngasih dia lagi sebuah kasus baru yang ngebuat Emily jadi tambah pusing dan protes karena dia udah hampir kewalahan sama pekerjaannya yang banyak itu. Tapi karena perintah atasannya ini nggak bisa diganggu gugat, mau nggak mau dia pun nerima kasus ke-39 itu. Nah, kasus ke-39 ini adalah kasus yang dilaporkan oleh suatu sekolah tentang seorang anak perempuan bernama Lily. Dari keterangan di berkas itu terlihat kalau Lily ini adalah anak yang kurang bersosialisasi, kurang nafsu makan, dan suka tidur berjam-jam. Setelah mempelajari semua isi berkas Lily, keesokannya Emily pergi mendatangi rumah Lily. Di sana Emily ketemu dengan ibu Lily yang sama sekali nggak ramah dan kayak nggak suka sama Emily. Tapi setelah Emily ngasih tahu kedatangannya, dia akhirnya dipersilakan masuk. Saat itu Emily langsung ketemu dengan Lily yang kelihatan kayak malu dan takut gitu. Saat Emily mulai menginterogasi orang tua Lily, kelihatan kalau orang tua Lily ini kayak kurang suka sama Emily dan tingkahnya juga aneh banget. Kayak ayahnya Lily ini aja yang ngomong itu harus diwakilkan sama istrinya dan sama sekali nggak mau ngomong sama Emily sedikit pun. Padahal dia bisa nyampein langsung apa yang mau dia omongin ke Emily. Walau gitu, Emily tetap nyampein tujuan dia dan menceritakan kebiasaan Lily yang suka menyendiri dan jarang bergaul. Di sini Lily cuma diam aja, tapi wajahnya kayak tertekan gitu. Emily pun nyoba buat mengorek informasi tentang Lily, tapi orang tua Lily malah bilang kalau mereka baik-baik aja. Ngelihat kondisi Lily yang kayak tertekan gitu, Emily jadi yakin banget kalau ada sesuatu yang mereka sembunyiin. Tapi karena nggak dapat solusi apapun dari orang tuanya ini, Emily akhirnya mutusin buat balik ke kantor. Tiba di kantor, Emily menceritakan bagaimana keadaan Lily yang dia lihat tadi sama atasannya. Dia berharap banget atasannya ini bisa menolong dia berbicara sama keluarganya Lily, karena dia ngerasa kayak ada yang nggak beres sama keluarga itu. Singkat cerita, keluarga Lily akhirnya dipanggil untuk melakukan konsultasi tentang Lily. Tapi kali ini sikap ayahnya Lily itu berbeda banget dari awal pertama Emily ketemu dia. Sikapnya kayak seolah-olah jadi orang tua yang baik buat Lily. Dia juga bilang kalau perubahan Lily di sekolah mungkin karena anaknya yang sering mimpi buruk belakangan ini. Tapi di saat itu, Lily ngelihat ke arah Emily kayak mau ngasih tahu kalau omongan orang tuanya itu bohong. Wajahnya kayak mengisyaratkan kalau ada yang mau dia omongin ke Emily. Karena itu, Emily jadi yakin kalau ada sesuatu yang gak beres yang dialami sama anak ini. Dia akhirnya nyoba buat ngelakuin pendekatan ke Lily secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pas Emily nanya apa yang sebenarnya terjadi, Lily langsung cerita kalau orang tuanya itu selalu kasar dan selalu ada mekanik sama dia. Di sini Emily sama sekali nggak kaget ngedengar pernyataan Lily karena dia udah menduga itu yang terjadi sama anak ini. Tapi karena kurangnya bukti, Lily dikembalikan lagi ke orang tuanya. Sampai di rumah, Lily nggak sengaja mergokin ayahnya lagi ngebuat lobang kayak kuburan gitu di basement. Lily jadi mikir kali ini dia bakal diapain lagi sama orang tuanya. Besoknya Emily datang menemui Lily ke sekolahnya. Lily kelihatan seneng banget dan menyambut Emily. Dia ngerasa kayak punya teman baru yang peduli banget sama dia. Tapi pas dia ditanya tentang keluarganya, sikap Lily ini tiba-tiba berubah sedih dan dia malah bilang kalau seandainya suatu saat dia menghilang, apakah Emily bakal nyari dia. Ngedengar itu, Emily jadi tambah khawatir sama bocah lugu ini. Dan sebelum Lily pulang, Emily ngasih nomor teleponnya ke Lily buat jaga-jaga kalau Lily memerlukan bantuan dia. Malamnya saat Emily lagi gabut, tiba-tiba
tiba-tiba dia dihubungin sama Lily yang ada bicaranya kayak orang ketakutan. Terus Lily juga bilang kalau saat ini dia lagi sembunyi dari orang tuanya yang mau ngerencanain sesuatu yang buruk ke dia. Lily meminta Emily segera datang buat nolongin dia, tapi tiba-tiba Lily berhenti bicara karena ternyata dia terpengaruh obat tidur yang dikasih sama orang tuanya. Nah, ngerasa ada yang gak beres, Emily langsung menuju rumah Lily. Di tengah perjalanan, Emily meminta bantuan Mike, teman polisinya, untuk segera nyusul dia ke rumah Lily. Sementara itu, orang tua Lily mengintip dan menyelinap ke kamar Lily. Walau Lily udah sembunyi, mereka bisa dengan mudah nemuin dia yang sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Terus kedua pasangan ini juga ngebawa Lily ke dapur untuk mereka masukin ke dalam oven dan dipanggang. Gila banget kan guys? Nggak tahu apa maksud mereka ngelakuin ini ke anaknya sendiri. Nah, di saat itu juga Emily dan Mike, teman polisinya, tiba di rumah Lily. Mereka langsung ngedobrak pintu rumah Lily setelah ngedengar suara teriakan Lily. Untungnya mereka datang tepat waktu. Emily langsung nyelamatin Lily dan ngeluarin dia dari oven. Sedangkan Mike langsung beradu jontos dengan kedua orang tua Lily buat mencegah terjadinya tindakan yang lebih buruk. Singkat cerita, setelah orang tua Lily diamankan, mereka berdua pun diadili di pengadilan dan diputuskan kalau mereka berdua bakal diperiksa lebih lanjut tentang kejiwaannya. Setelah persidangan usai, Emily dan Mike berbincang tentang kekejaman pasangan aneh itu yang udah di luar nurul banget buat mereka. Sepulang dari pengadilan, Emily langsung menemui Lily. Saat di rumah sakit, dia ketemu dengan pacarnya Doc yang seorang terapi anak. Doc bilang kalau kondisi Lily ini udah mulai membaik dan bisa pulang. Setelah Doc pergi, Emily ngasih kabar ke Lily kalau nantinya dia bakal tinggal di panti asuhan. Tapi di sini Lily menolak dan bilang kalau dia cuma mau tinggal sama Emily yang udah nyelamatin dia. Emily akhirnya ngejelasin kalau dia nggak akan mungkin bisa merawat Lily karena dia yang masih single nggak bakal diizinin sama Komite Perlindungan Anak. Sampai akhirnya Lily diantar ke panti asuhan, Lily masih tetap meminta buat tinggal sama Emily. Dengan wajah sedih, dia bilang kalau dia nggak mau jauh dari orang yang udah nyelamatin dia dan peduli sama dia. Tapi karena jawaban Emily masih tetap sama, Lily akhirnya pasrah dan nerima tinggal di penampungan anak. Kelihatan kayaknya Emily ini agak nggak enak hati dan kasihan dengan nasib bocil ini. Karena kepikiran, dia akhirnya mutusin buat ngebujuk Dewan Komite agar mengizinkan dia merawat Lily sementara waktu sampai ada orang tua angkat yang bersedia mengadopsi Lily. Dan berkat keyakinan kuat dia yang mau merawat Lily, Dewan Komite akhirnya tersentuh dan mengizinkan Emily untuk merawat Lily sementara waktu di rumahnya. Keesokannya, Emily datang ke panti asuhan menemui Lily buat ngasih kabar bahagia itu. Ngedengar itu, Lily seneng banget. Akhirnya keinginannya bisa terwujud. Hari itu juga Emily ngebawa Lily ke rumahnya. Kelihatan kalau Lily ini tampak bahagia tinggal sama Emily karena Emily perhatian dan merawat dia kayak anaknya sendiri. Besoknya Emily pergi ke rumah Lily kembali buat ngambil perlengkapan Lily. Saat di dalam rumah itu, Emily banyak ngeliat kayak bekas penyiksaan di setiap lantai dan dinding yang selalu dibilang sama Lily. Gak hanya itu, dia juga ngeliat ada pintu yang banyak terpasang gembok. Pintu itu bikin Emily bertanya-tanya, kenapa pintunya dibuat kayak gitu. Terus di lain sisi ada Doc yang ngelakuin pendekatan psikologi ke bocil-bocil yang ngalamin masalah. Di antaranya ada Lily juga yang kelihatan udah mulai bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan berlanjut besoknya saat Emily datang ke kantornya, dia dapat kabar buruk dari atasannya yang bilang kalau Diego, anak yang ditangani sama Emily sebelumnya, udah menghabisi kedua orang tuanya. Emily kaget dan langsung menuju TKP. Di sana dia ketemu dengan Mike yang juga menangani kasus ini. Mike nyeritain semua kejadian brutal yang udah dilakuin sama Diego. Tapi Emily sangat gak yakin dan gak percaya kalau bocil yang baru berumur 10 tahun itu bisa ngelakuin hal keji kayak gitu. Nah, karena gak yakin, dia akhirnya ngajak Mike buat nemuin Diego. Saat mereka ketemu, Diego malah kelihatan bingung dan gak nyangka sama perbuatannya sendiri. Loh, anak ini kenapa? Mereka berdua malah jadi kasihan dan bingung. Di hari berikutnya, saat Emily nyiapin sarapan dia dan Lily, Lily diam-diam ngambil foto Emily dan ibunya yang udah disimpan rapat-rapat sama Emily. Emily cerita kalau ibunya itu udah nggak ada karena kecelakaan mobil. Nah, di sini Lily agak merasa bersalah karena udah berani ngambil barang yang seharusnya nggak dia lihat. Beralih, sekarang Emily dan Mike berada di restoran buat bicara tentang Diego. Dari penyelidikan Mike, dia nemuin riwayat panggilan telepon dari rumah Emily sebelum Diego ngelakuin hal brutal itu. Dengar itu, Emily kaget karena dia nggak ngerasa nelpon Diego sebelum kejadian. Emily langsung menduga kayaknya Lily yang ngelakuin panggilan itu. Mereka berdua akhirnya langsung nemuin Lily dan nanya tentang panggilan itu. Tapi saat ditemui, Lily ini menyangkal kalau dia yang ngelakuinnya. Walau Lily bilang enggak, tapi Emily nampaknya agak curiga sama Lily karena dia kan pernah masuk ke kamar Emily. Mungkin saat itulah dia ngambil berkas Diego. Terus perkataan Mike juga bikin dia jadi tambah curiga karena Mike bilang kalau tadi Lily itu berbohong. Hari berikutnya, Emily kembali menemui Diego di dalam sel. Emily nanya tentang panggilan itu ke Diego. Tapi bukannya ngejawab, Diego ini malah tiba-tiba sesak nafas dan pingsan. Sampai akhirnya Diego dirawat
Dan setelah agak pulih, Emily nyoba lagi buat nanya tentang siapa yang udah nelpon dia. Nah, akhirnya di sini Diego ngaku kalau sebenarnya yang ngubungin dia sebelum kejadian itu adalah Lily. Di panggilan itu, Lily bilang tentang sosok goib yang bakal datang ke dia kalau dia nggak segera ngabisin orang tuanya. Sontak Emily kaget dan nggak nyangka kalau Lily ngelakuin itu. Beralih, Dok memanggil Lily buat konsultasi tentang perkembangan psikologisnya. Terus di sini Dok nanya tentang apa yang Lily takutin. Tapi bukannya ngejawab, Lily ini malah balik nanya apa yang ditakutin sama Dok. Dok langsung bilang kalau dia takut lebah. Udah dapat jawaban dari Dok, Lily ini kelihatan seberingah gitu. Terus dia malah bilang kalau dia sebenarnya takut sama Dok. Dok jadi heran kenapa nih bocah takut sama dia. Lily akhirnya bilang kalau dia takut sama Dok karena dia ngeliat Dok itu bukanlah orang yang tulus dan muna. Terus juga penuh gimmick dan lebay. Loh, Dok jadi tambah heran dong, kok bisa anak sekecil ini ngomongnya kayak orang dewasa gini. Ditambah lagi Lily ini berani banget ngomong yang nadanya kayak ngancem gitu. Dok jadi ngerasa ada yang lain sama nih bocah. Malamnya saat Dok di rumah, dia tiba-tiba dapat telepon yang suaranya aneh gitu. Dok nganggap mungkin itu telepon gangguan, tapi tiba-tiba dia ngedengar suara kayak lebah gitu di telinganya. Dia cek, ternyata emang ada lebah yang masuk ke telinganya. Gak cuma satu doang, ternyata lebah itu satu persatu keluar dari tubuh Dok. Dari mata, hidung, mulutnya, bahkan jadi sebanyak ini. Sampai Dok jadi panik dan lepas kendali. Lehernya jadi patah dan kepalanya terbentur sampai dia meninggoy. Dan mendadak, lebah yang banyak tadi jadi hilang setelah Dok tiada. Nah, berarti itu lebah jadi-jadian kan guys? Di pemakaman Dok, Emily sok berat. Dia nggak nyangka kalau tunangannya itu bakal pergi dengan cara seperti itu. Dia yakin kalau kematian Dok itu ada kaitannya sama Lily. Karena kejadian yang menimpa Dok itu terjadi setelah dia menemui Lily. Nah, semenjak itulah Emily mulai menunjukin sikap dinginnya ke bocil psikopat ini. Emily mulai mengorek lagi informasi tentang siapa Lily sebenarnya. Saat sedang bekerja, Emily mengecek rekaman kepolisian saat ibunya Lily diinterogasi. Di rekaman itu, ibu Lily bilang kalau Lily itu bukanlah manusia. Dia sangat ingin anaknya itu tiada karena dia yakin kalau Lily itu adalah jelmaan iblis yang harus musnah dari muka bumi ini. Dengan perasaan sedih juga, ibu Lily bilang kalau semenjak Lily lahir, semua saudara dia dan suaminya satu persatu meninggoy secara misterius dan itu pasti ulah dari anaknya. Setelah ngelihat rekaman itu, Emily berniat buat ngejenguk ibunya Lily buat bertanya langsung tentang kesaksiannya itu. Tapi sayangnya ibunya Lily nggak bisa ditemuin karena dia ngalamin delusi api yang berkepanjangan. Ngelihat kondisi ibu Lily yang nggak memungkinkan buat ditemui, Emily akhirnya mutusin buat ketemu sama ayahnya Lily. Saat ketemu, tanpa basa-basi, ayahnya Lily ini langsung nanya sama Emily, siapa aja yang udah mati. Loh, Emily kaget dong, kok pria ini bisa tahu dengan apa yang udah terjadi. Terus ayahnya Lily juga bilang kalau Lily itu bukanlah bocah manusia dan gak akan gitu aja ngelepasin Emily dengan mudah karena Emily ini udah jadi incaran dia sejak lama. Kenapa? Karena Emily ini adalah figur orang baik hati yang selalu tulus dalam menolong orang lain. Dia sangat ingin kalau Emily yang baik hati ini berubah jadi sosok jahat yang bakal nemenin dia di neraka nantinya. Jadi itulah alasan Lily ngebunuh satu persatu orang terdekat Emily biar dia bisa lebih mudah menguasai Emily secara penuh. Ngedengar itu, Emily jadi panik dan takut banget. Sepulang dari sana, Emily yang ketakutan banget nyembunyiin semua benda-benda yang dirasa bakal berbahaya buat dia. Tapi dia juga nyisain satu bilah pisau buat jaga-jaga. Dan gak lama, bocil kematian ini pulang dari sekolah. Walau Emily ketakutan parah, tapi dia bisa berlagak ramah dan tenang di depan Lily. Saat di dalam rumah, bocil ini nanya tentang telepon rumah yang tiba-tiba gak ada lagi di rumah. Emily langsung berdalih kalau semua telepon rumah rusak karena kena sambaran petir. Tampak Lily ini kayaknya percaya sama apa yang dibilang sama Emily. Berganti hari, besoknya Emily nemenin Lily dalam sesi konsultasinya. Dia ngawasin Lily dari luar. Tapi saat acara udah selesai, tiba-tiba bocil aneh ini ngedeketin temennya dan ngebisikin sesuatu. Dirasa Lily bakal menciptakan kejadian mengerikan lagi, Emily langsung narik tangan Lily ngebawa dia pergi dari sana. Emily juga bilang kalau besok-besok Lily nggak perlu lagi ikut acara konsultasi itu. Tapi Lily ini menolak dan terus-terusan nanya alasannya. Dan yang paling seremnya, dia ngancam Emily dengan ngasih halusinasi lip rusak yang ngebuat Emily jadi takut. Dan semenjak kejadian itu, Emily jadi semakin waspada sama bocil kematian ini. Emily kemudian ngedatangi Mike buat ngasih tahu kalau orang tua Lily itu nggak gila dan apa yang mereka bilang itu semuanya benar. Dia juga bilang kalau Lily itu bukanlah manusia persis seperti yang dibilang sama orang tuanya dan penyebab orang terdekat Emily tiada pasti semua itu gara-gara Lily. Tapi sayang di sini Mike sama sekali nggak percaya. Dia nganggap kalau Emily ini tertekan karena baru aja kehilangan pacarnya. Tapi kalau jadi Mike, kayaknya siapapun nggak bakal percaya dah kalau dia nggak ngalamin langsung. Singkat waktu, di malam hari Emily ngebuat banyak kunci di pintu kamarnya untuk memperkuat keamanan biar bocil aneh itu nggak bisa masuk melukai dia saat tidur. Nah, keesokan harinya Emily yang udah ngalamin berbagai kejadian aneh mulai ngerasa stres dan linglung. Tapi tiba-tiba dia dapat panggilan telepon dari bocil aneh itu yang kesepian dan pengen Emily segera pulang. Emily yang udah ketakutan sama bocil itu
langsung nutup teleponnya. Tiba-tiba sekeliling kantor Emily nggak ada orang dan dia cuma sendirian di kantornya yang gelap itu. Walau dia masih dalam perasaan takut yang parah, dia tetap ngeberaniin diri pulang. Dan di rumah dia disambut sama bocil psikopat ini yang berlagak ramah dan so perhatian ke Emily. Emily yang udah takut plus benci sama dia sama sekali nggak peduli sama bocil itu dan mengabaikannya. Bersamaan itu hujan petir tiba-tiba datang dan ternyata itu ngebuat takut bocil aneh ini. Dia meminta Emily buat nemenin dia, tapi Emily yang ketakutan bodo amat dan sama sekali nggak mau ngebukain pintu kamarnya. Nah, karena nggak dibukain pintu, bocil ini ngamuk dan mukul pintu kuat banget sampai bikin Emily jadi panik banget. Mendadak tiba-tiba suara bocil itu udah nggak ada, tapi dari lemarinya Emily ngedengar ada suara sesuatu yang bikin dia penasaran. Kaget ada sosok seram menyerupai almarhum ibunya di lemari itu. Dengan tergopoh-gopoh Emily keluar dari rumahnya. Pas banget ada bus yang berhenti. Emily yang panik langsung masuk ke dalam bus itu. Supir bus ngeliat tingkah aneh Emily yang ketakutan sendiri padahal nggak ada siapa-siapa, jadi heran karena yang ngeliat sosok itu kan cuma Emily doang. Nah, si supir bus ini akhirnya nenangin Emily. Emily akhirnya sadar kalau itu delusi yang diciptain sama Lily. Dia mutusin buat pergi sejauh mungkin menghindari Lily. Dia ambil kunci cadangan yang ada di bawah mobilnya. Tapi pas dia udah di dalam mobilnya, kaget banget bocil kematian itu ternyata udah ada di dalam mobil itu juga. Dia minta Emily buat nurut sama semua kemauan dia demi Emily bisa aman. Emily yang ketakutan mau nggak mau mengiyakan apa yang dibilang sama bocil itu. Dan hari berlalu, Emily menemui ayah Lily lagi tanpa sepengetahuan Lily. Dia minta petunjuk ke ayah Lily gimana cara buat bebas dari bocil itu. Terus ayahnya Lily ngasih tahu kalau satu-satunya cara buat terbebas dari bocil itu ya harus ngabisin dia saat dia sedang tidur. Ya walau orang tuanya selalu gagal ngelakuin itu, tapi dia meminta Emily harus bisa ngelakuin itu karena cuman itu satu-satunya yang bisa membebaskan mereka dari bocil psikopat itu. Di sisi lain, ibu Lily yang masih delusi ditinggalkan sendirian di ruangannya. Masih dengan delusinya yang sama, dia teriak ketakutan. Tapi tiba-tiba api yang awalnya delusi itu berubah jadi beneran api yang cuma dia doang yang bisa ngelihatnya. Dan api itu ngebuat ibu Lily sakit terbakar dan tewas secara tiba-tiba. Gak hanya ibu Lily, ayah Lily pun juga dapat teror yang dilakuin sama anaknya Lily, tapi lewat media perantara orang lain. Dan di saat itu juga ayahnya ikut tewas, menyusul ibunya Lily. Kabar kematian orang tua Lily sampai ke telinga Emily. Dia menemui Mike buat mastiin itu. Dan kebetulan banget Mike punya sesuatu hal yang mau dia sampein sama Emily. Dia ternyata dapat rekaman telepon saat Lily menghubungi Doc sebelum kematiannya. Nah, dari rekaman itu Mike akhirnya percaya sama semua yang dibilang sama Emily. Mike berjanji dia bakal nolongin Emily agar terbebas dari bocil itu. Malamnya saat Mike ke basement siap-siap buat pulang, tiba-tiba dia ngeliat ada anjing yang kelihatan kayak ganas gitu. Nah, di sini perasaannya agak mulai nggak tenang dan pas dia masuk ke mobil, kaget banget anjing yang ada di luar tadi udah ada di dalam mobilnya. Terus ngegigit dia. Mike yang ngebawa senjata nodongin senjata ke arah si anjing. Nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Emily dapat telepon dari atasannya kalau Mike udah meninggal karena diduga bundir. Loh, berarti tadi dia nembak dirinya sendiri. Tapi Emily yakin banget kalau itu sebenarnya pasti ulah Lily. Dengan sedih bercampur emosi, Emily ngedatangin bocil kematian itu yang lagi santuy nonton TV. Emily ngamuk sejadi-jadinya dan ngusir bocil itu. Tapi yang terjadi, bocil itu malah santuy dan bodo amat sama Emily yang benar-benar udah gak tahan lagi sama dia. Ya karena dicuekin, Emily jadi tambah kesel dan ngebuang makanan bocil ini. Gak terima makanannya dibuang, sosok asli bocil ini pun keluar dan dia ngebuat Emily yang tadi emosi banget jadi menciut setelah ngelihat sosok iblis dari bocil ini. Emily buru-buru sembunyi ke kamarnya. Dia ngegunain semua kunci yang sebelumnya dia pasang biar Lily nggak bisa masuk. Tapi karena yang dia lawan kali ini iblis, kunci itu dengan mudah dihancurin sama bocil jelmaan iblis ini. Dan Emily yang sembunyi di bawah meja juga mudah ketahuan sama bocil yang menakutkan ini. Emily ngerasa bocil ini bukanlah tandingannya. Terpaksa dia harus nurut dan pura-pura baik lagi sama Lily si bocil kematian ini. Nah, di saat Emily udah takut gitu, bocil ini malah request pengen dilayanin saat dia mau tidur. Ya udah, Emily mengiyakan, tapi diam-diam saat ngebuatin teh buat Lily, dia ngemasukin obat molor ke teh itu. Kayaknya dia punya rencana buat nyingkirin si bocil. Setelah Lily minum tehnya, Emily pura-pura minta maaf seolah-olah kayak dia nyesel gitu sama apa yang udah dia lakuin tadi. Lily ngerespon dengan sikap baik ke Emily yang sadar sama kesalahannya. Dia jadi kayak bocil polos nan lugu yang haus akan kasih sayang dan perhatian orang lain. Nah, setelah Lily tidur, Emily mulai nyiapin semua perlengkapan buat ngabisin bocil itu. Ternyata dia mau ngebakar Lily bersama dengan rumahnya. Emily kayaknya nggak peduli sama kehilangan rumahnya itu. Yang penting dia bisa bebas terjerat dari terornya si Lily. Setelah ngebakar semua rumahnya, Emily yakin banget kalau
kalau kali ini Lily nggak akan ada lagi di dunia ini buat neror siapapun. Tapi saat polisi dan pemadam kebakaran datang, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok Lily di hadapannya. Nggak tahu gimana caranya, Lily ini bisa lolos dan dengan santuйnya datang ke arah dia dan bilang kalau perbuatan Emily ini adalah perbuatan orang jahat. Emily yang nggak bisa berkata-kata jadi terdiam sama apa yang udah dia lihat. Dan setelah beberapa jam kemudian, seorang polisi ngedatangin Emily buat nyuruh dia ikut ke kantor polisi, membahas tentang rumahnya yang terbakar. Di tengah perjalanan, Emily yang ketakutan diminta sama Lily untuk tinggal di hotel mewah yang ada kolam renangnya. Ngedenger itu, Emily jadi gedeg banget dan mikir gimana caranya buat nyingkirin bocil ini. Dia akhirnya pergi ke arah yang beda dari kantor polisi. Emily kayaknya mau ngebawa bocil itu ke suatu tempat. Nah, Lily ini mulai ngerasa kalau dia kayaknya mau diapain lagi sama Emily. Jadi dia ngebuat halusinasi lagi lewat kejadian yang menimpa ibu Emily sebelum ibunya kecelakaan. Untungnya Emily sadar kalau itu cuma halusinasi yang dibuat oleh Lily. Jadi dia sama sekali nggak takut walau mobil di halusinasinya itu hampir nabrak dia. Nah, ngelihat Emily sama sekali nggak takut membuat Lily jadi panik karena ketakutan dia adalah ngelihat orang yang dia takutin jadi berani. Lily yang panik ngebuat Emily jadi tambah berani buat giliran ngebales bocil itu. Dia ngejalin mobilnya dengan kencang sampai masuk ke sebuah sungai dan tenggelam. Lily yang takut air langsung ditenggelamkan Emily biar dia nggak bisa keluar lagi. Walau kakinya sempat dipegang sama bocil yang udah jadi iblis itu, untungnya Emily bisa bebas keluar dengan selamat dan bocil kematian itu akhirnya pergi untuk selamanya. Setelah semua yang dialamin karena bocil itu, terlihat kalau sekarang dia ngerasa lega karena nggak perlu takut lagi sama teror jelmaan iblis itu. Dan kasus ke-39 yang sesuai sama judul film ini akhirnya selesai dan tamat. Nah, gimana menurut kalian film ini? Serem banget, menegangkan, atau biasa aja menurut kalian? Kalau menurut Mimin sih menegangkan, sekaligus bikin gedek juga ya pas ngeliat tingkah Lily yang di luar Nurul itu. Untungnya film ini berakhir happy ending, walau sebenarnya ada yang jadi pertanyaan juga kayak asal-usul si bocil ini kenapa bisa jadi iblis? Apa karena kerasukan atau apa? Tapi yang jelas, semenjak dia lahir, dia udah banyak ngebunuh orang buat kesenangannya. Oke guys, buat kalian yang suka sama alur cerita channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan tekan notifikasinya ya. Dan kalau kalian mau request film yang mau dibikin alur cerita juga bisa. Tinggal tulis aja di komen. Kalau ceritanya bagus, insya Allah bakal saya bikinin. Oke, terima kasih sudah menonton.